Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Untuk mengawali kegiatan layanan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Sebelum Ibu mulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Apakah hadir semua? Hadir, Bu. Pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi layanan tentang pentingnya kejujuran yang bertujuan agar kalian dapat menjelaskan pengertian kejujuran, menyebutkan contoh perilaku jujur dan tidak jujur, menyebutkan manfaat dari bersikap jujur, dan memahami upaya untuk menjadi orang jujur. Dengan materi layanan ini kalian dapat mengetahui tentang pentingnya kejujuran, mulai belajar untuk bersikap jujur. Jika nanti kalian sudah dewasa, kebiasaan bersikap jujur atau berkata jujur itu akan membuahkan hasilnya, yaitu hasilnya pasti kebaikan, agar kalian dapat dipercaya, mudah untuk mendapatkan pertolongan. Dan selanjutnya Ibu mempunyai permainan sederhana agar kalian berkonsentrasi dan lebih bersemangat, yaitu permainan tepuk satu dan tepuk sapu. Dan apabila Ibu mengatakan tepuk sapu, kalian bertepuk tangan satu kali tidak bersuara seperti ini. Dan apabila Ibu mengatakan tepuk satu, kalian bertepuk tangan satu kali dengan bersuara seperti ini. Bagaimana? Apakah sudah paham? Baik, jika sudah paham, kita percobaan terlebih dahulu ya. Satu sapu. Konsentrasi. Sapu. Kalau sapu tidak ada suaranya ya. Sapu. Satu. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Untuk yang selanjutnya, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama, nanti Ibu akan membentuk kelompok untuk kalian berdiskusi, dan Ibu akan membagikan kertas berisikan pertanyaan, dan kalian mengerjakan soal tersebut di kertas itu juga. Dan nanti jika sudah selesai, perwakilan salah satu maju ke depan untuk mengemukakan hasil yang telah kalian kerjakan, dan kita nanti akan mengevaluasi hasilnya secara bersama-sama. Dan hari ini kita juga akan melakukan kegiatan layanan selama 15 menit dan membuat kesepakatan untuk mengikutinya dengan baik, konsentrasi, dan memperhatikan saat Ibu menjelaskan. Bagaimana? Apakah sudah paham? Paham, Bu. Ibu akan menjelaskan tentang pentingnya kejujuran. Yang pertama, nanti Ibu akan menjelaskan pengertian kejujuran, contoh perilaku jujur dan tidak jujur, manfaat dari bersikap jujur, dan upaya untuk menjadi orang yang jujur. Dan ada juga hadis yang berkaitan tentang materi layanan ini, yaitu hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apakah sudah siap untuk mengikuti kegiatan layanan pada pagi hari ini? Siap, Bu. Baik, jika sudah siap, Ibu lanjut untuk menjelaskan materi. Yang pertama yaitu pengertian kejujuran. Pengertian jujur atau kejujuran secara umum merupakan aspek ciri manusia yang memang sudah ada dalam diri manusia, seperti tulus, jujur, adil, setia. Itu sudah ada dalam diri manusia. Tetapi dalam pembentukan kepribadian yang jujur harus diajarkan mulai usia anak-anak, yaitu saat usia kalian ini. Saat kalian dewasa, kalian sudah
mempunyai kebiasaan untuk bersikap jujur. Adapun pengertian jujur yang selanjutnya yaitu kesesuaian antara perkataan dan sikap, dan berani melakukan sesuatu yang menurutnya benar atau menurut kalian benar, dan berani untuk mempertanggungjawabkan jika kalian melakukan kesalahan. Jadi jangan takut untuk dimarah kalau kalian melakukan kesalahan. Yang penting kalian sudah berkata jujur. Misalnya kalian berkata jujur kepada orang tua terkait nilai yang kalian dapat pada hari ini. Kejujuran menurut Magnis yaitu sikap berani untuk menunjukkan siapa dia serta mengatakan apa yang dianggapnya benar. Dan kejujuran itu keterkaitan antara hati dan kebenaran. Jadi ucapan dengan perbuatan itu sesuai, tidak melebih-lebihi atau mengurang-urangi. Bagaimana, apakah sudah paham? Paham, Bu. Baik, jika sudah paham, Ibu akan melanjutkan menjelaskan poin yang kedua, yaitu contoh dari perilaku jujur. Yang pertama, tidak berbohong. Yang kedua, tidak mengambil milik orang lain atau mencuri. Dan yang ketiga, amanah atau dapat dipercaya. Tidak menyontek saat ulangan atau saat diberikan PR. Dan mampu menyimpan rahasia, misalnya bila bercerita kepada Karissa. Nah, terus Karissa tidak boleh membicarakan hal yang sudah dikatakan oleh Nana kepada orang lain. Itu namanya mampu menyimpan rahasia atau amanah. Selanjutnya, tidak menipu orang lain atau tidak berbohong, dan mengakui kesalahan atau kelebihan dan kekurangan diri sendiri maupun orang lain. Misalnya, teman kalian nilainya lebih besar daripada kalian, ya kalian harus mengakui. Yang selanjutnya, contoh masalah tidak jujur. Yang pertama, suka berbohong. Yang kedua, suka mencuri atau mengambil milik orang lain, dan suka menyontek saat diberikan tugas oleh guru kalian. Bagaimana, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu lanjut, yaitu poin yang ketiga tentang manfaat bersikap jujur. Yang pertama, kalian disayang oleh Allah, disayang oleh orang tua, mudah untuk mendapatkan pertolongan dan pekerjaan. Dan dengan kalian bersikap jujur atau berkata jujur, kalian hatinya menjadi tenang, tidak terbebani, mendapatkan pahala, akan dihormati, mendapatkan keberkahan, dan terhindar dari bahaya. Bagaimana, apakah sudah paham? Paham, Bu. Baik, jika sudah paham, yang selanjutnya itu upaya untuk menjadi orang yang jujur. Yang pertama, membiasakan untuk berkata jujur. Dan yang kedua, bertobat. Misalnya, ya Allah, tadi aku berkata bohong sama orang tua, maafin aku ya Allah. Dan yang ketiga, berpikir sebelum berbicara. Dan yang keempat, yaitu memikirkan akibat buruk dari berkata bohong. Dan yang kelima, menghukum diri kalian atas perkataan yang tidak jujur. Misalnya, tadi kalian berbohong kepada orang tua kalian tentang nilai yang kalian dapat pada hari ini. Dan biasanya kalian tidak pernah beres-beres di rumah membantu orang tua. Tadi aku berkata tidak jujur sama orang tua, nanti aku bantuin beres-beres lah di rumah. Seperti itu. Bagaimana, apakah sudah paham? Paham, Bu. Baik, jika sudah paham, yang selanjutnya nilai-nilai yang terkandung. Ibu mengambil dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu untuk menganjurkan berlaku jujur agar kalian didekatkan kepada kebaikan dan mengantarkan kalian ke pintu surga. Dan jika kalian berturut-turut setiap hari tidak pernah berbohong, selalu mengatakan kejujuran, kalian akan dicatat di sisi Allah sebagai hambanya yang jujur.
Maka dari itu, kalian harus membiasakan mulai dari sekarang, mumpung kalian masih anak-anak, kalian harus berkata jujur agar kelak kalian saat dewasa kalian sudah terbiasa untuk berkata jujur dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar mengantarkan kalian dengan segala sesuatu yang baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan membagi kelompok untuk kalian berdiskusi. Dibagi menjadi 3 kelompok ya. Baik, Ibu akan membagikan soal ya untuk kalian kerjakan. Silakan untuk dikerjakan. Bagaimana, apakah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Baik, jika sudah selesai, perwakilan salah satu maju ke depan untuk mengemukakan jawaban yang telah kalian kerjakan. Silahkan untuk maju. Nomor 1. Berbicara sesuai apa yang terjadi dan berani mengatakan yang sebenarnya disebut A. Jujur. Jadi nomor 1 jawabannya A ya. 2. Tidak mencontek saat ulangan merupakan contoh dari B. Jujur. Jadi jawaban nomor 2 yaitu yang B ya. Jujur. 3. Saat diperintah untuk ke warung dan kembaliannya tidak dikembalikan kepada orang tua merupakan contoh dari C. Berbohong, tidak jujur. Yang nomor 3 jawabannya yang C ya. 4. Manfaat bersikap jujur yaitu C. Benar semua. Oke, nomor 4 jawabannya benar semua ya, karena yang A itu disayang Allah SWT dan orang sekitar dan menjadi orang yang dapat dipercaya. Silakan nomor 5. Cara menjadi orang jujur yaitu A. Membiasakan berbicara sesuai dengan yang terjadi. Ya, jadi nomor 5 isinya yang A ya, membiasakan berkata jujur sesuai apa yang sudah terjadi. Silakan untuk duduk kembali. Baik, soalnya saya ambil ya, kumpulkan kembali. Jawabannya sudah benar semua ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan layanan pada pagi hari ini. Kalian harus tetap semangat mengikuti pembelajaran yang ada. Kalian pasti bisa, jangan malas-malasan. Dan kesimpulan materi pada kegiatan layanan hari ini, kalian harus selalu belajar untuk berkata jujur. Jangan takut untuk dimarahi walaupun kalian melakukan kesalahan. Setidaknya kalian sudah berkata jujur. Dan kejujuran itu harus dilatih atau ditanamkan sejak usia kalian agar saat kalian sudah dewasa, kalian sudah terbiasa untuk berkata jujur. Dengan kalian selalu berkata jujur, kalian akan mudah dipercaya dan mudah untuk mendapatkan pertolongan. Dan biasakan untuk berkata jujur. Tindak lanjut yang akan Ibu lakukan yaitu Ibu akan mengawasi atau mengamati perkembangan setelah Ibu memberikan layanan tentang pentingnya kejujuran. Ibu mohon maaf apabila Ibu ada salah kata dalam memberikan layanan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kepada ketua kelas silakan untuk memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan layanan pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Baik, mari kita melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.